Bisa Bapak, ini sudah saya rekam, mulai rekam ini. Sudah direkam ya? Ya, sudah. Oke. Oke, siap Bu. Langsung di share saja. Tuh. Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Muthoharoh. Saya di sini selaku MC atau moderator Bapak Debut untuk mempresentasikan tentang aksi nyata. Sebelumnya, Bapak Debut sudah siap, nggih? Insya Allah sudah. Ya. Saya mulai sekarang, bisa nggih? Siap. Oke. Mohon maaf, ini apa sudah kelihatan? Oh iya Ibu, tapi di pause dulu. Sudah Bu. Oh, iya. Bisa dilanjutkan. Di pause dulu Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Debut. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Saya Wali, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak Ibu, karena di sini saya membuat acara. Untuk itu saya mohon partisipasinya dari Bapak Ibu. Semoga acara saya berjalan dengan lancar dan kita semua dapat diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Oke. Pertama, sebelum kita diskusi, kita berdoa dulu ya. Barangkali salah satu dari teman kita mau memimpin berdoa dari Pak Jami. Monggo memimpin berdoa, Bapak. Suaranya. Siap. Monggo dipimpin berdoa, Pak Jami. Kita acaranya santai ini. Untuk mengawali kegiatan pada setengah siang hari ini, semoga diberi kelancaran. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo dilanjut Pak Debut. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bapak Jami atas semoga kita dapat selalu diberi kesehatan Bapak ya. Oke. Monggo Pak Probo langsung masuk saja. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu ya. Bagaimana kabar Bu Siti? Baik. Alhamdulillah, baik Bapak. Alhamdulillah. Bu Nurma bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Setiawati, bagaimana kabarnya, Ibu? Bu Setiawati, bisa mendengar suara saya? Oh, barangkali masih trouble ya. Bu Novia Evri Cahyani. Alhamdulillah, baik, Bapak. Alhamdulillah. Pak Yudo Prasetyo, Pak Yudo. Pak Yudo, halo. Bu Dian Wiranti, ini rekan kerja ini. Bu Dian Wiranti, halo Ibu. Nah, Pak Probo sudah masuk? Mas Pak Muklis, apa kabar? Iya, baik. Pak Muklis? Siap. Alhamdulillah, sudah ngopi Bapak? Pak Jami, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah, sehat.
Pak Jami? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke ya, bisa dimulai ya. Bisa dimulai ya ini. Bisa, Bapak. Oke. Ini harus menyiapkan apa di sini? Buku atau apa gitu? Ini Camilan. oh bisa Bapak menyiapkan buku dan pensil bisa. Bisa. Ya. Ya. Kita mulai dari awal ya. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Monggo. Monggo. Oke, di sini saya mau menjabarkan tentang tugas aksi nyata. Tugas saya 1.4 A9. Terlalu cepat, Ibu. Oh ya. Ya, mohon maaf. Oke. Di situ ada gambar fasilitator saya, Bapak Dadang Mulyana. Lalu yang kedua ada gambar saya. Yang ketiga ada Bapak Jihan, pengajar praktek saya. Oke, next. Mohon maaf Bapak, ada kendala teknis. Ya, tidak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, kita sekarang membahas budaya positif ya, Bapak Ibu. Alur dari kegiatan ini, yang pertama ada pembukaan 5 menit, tadi sudah ya. Yang kedua, coffee break 5 menit. Yang ketiga, pemaparan materi 20 menit. Yang keempat, tanya jawab 5 menit. Nanti dipersiapkan ya, sewaktu-waktu ada yang mau bertanya, monggo. Dan yang kelima, yang terakhir adalah penutup 5 menit. Oke, pembukaan sudah. Yang kedua, coffee break. Coffee break, Bapak Ibu. Kabeh kode dhewe. Nah, saya stop dulu. Oke. Halo, gimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat? Tetap semangat? Sehat, Bapak. bugar, dan ceria. Oke. Sehat, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan. Oke, coffee break-nya kawan. Coffee break-nya. Oke. Kita senam dulu ya. Kita senam dulu ya sebelum pembelajaran. Oke. Diikuti oleh instruktur. Tatok mana ini instruktur ini? Tangan diputar, kepala diputar. Tangan diputar, kepala digelengkan. Tarik ke atas, tarik ke depan. Tarik ke samping, kepala digelengkan. Pegang kopinya, lalu buka tutupnya. Lalu diminum kita. Alhamdulillah. Sampun ya? Oke ya. Semangat ya. Oke. Lanjut ya. Ini ada yang halaman selanjutnya ada komitmen webinar. Oke, yang pertama maksimalkan catatan. Di sini Bapak Ibu diperbolehkan untuk mencatat, boleh monggo. Barangkali ada yang mau bertanya di pencatat bisa. Yang kedua hargai waktu. Oke, kita semua lagi sedang mengajar, jadi saya minta hargai waktu agar tidak molor terlalu lama. Yang ketiga dilarang merekam, Bapak. Kegiatan ini dilarang merekam, mohon maaf. Nanti ada peringatan kalau merekam. Yang keempat, matikan mikrofon jika sedang ada teman yang presentasi atau teman yang mau bertanya. Tetap matikan mikrofon agar terlihat dengan jelas. Yang kelima, kolom chat. Nanti kalau mau ada masukan, kalau barangkali Bapak Ibu tidak membawa buku, bisa lanjut di kolom chat. Insya Allah nanti saya pasti balas. Yang kedua, kamera aktifkan. Selalu diaktifkan ya, karena ini direkam. Mohon maaf Bapak Ibu. Kegiatan ini direkam Bapak. Oke ya, siap ya. Oke, next. Oh iya Bapak. Oke, coffee break sudah, next Ibu.
Nah, latar belakang. Oke. Oke. Budaya positif. Belum, Ibu. Kembali lagi, Ibu. Kembali lagi, Ibu. Ya, di pause. Oke, di situ ada budaya positif, apa latar belakangnya dan apa pengertiannya. Oke. Oke, kita bahas budaya positif dan latar belakangnya. Oke, kita mengacu pada budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar apa? Agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, sebagai pendidik kita itu harus bagaimana, Bapak Ibu? Sebagai pendidik kita itu tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi internal, dan siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi semua siswa itu harus bertanggung jawab. Lalu pengertian budaya positif. Jadi di sini saya menyimpulkan pengertian budaya positif yaitu nilai-nilai yang atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan selalu bertanggung jawab. Itu Bapak. Next Ibu. Nah, disiplin positif. Nah, dari budaya positif tadi menciptakan disiplin positif yang pengertiannya adalah disiplin positif yaitu sesuatu yang sudah menjadi ketentuan dari diri kita masing-masing tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman, gitu Bapak Ibu. Dan yang terjadi adalah di dalam prakteknya itu melibatkan komunikasi serta konsekuensi yang harus kita jalankan. Jadi pengertian disiplin positif begitu Bapak Ibu menurut saya. Oke, next Ibu. Oke, pause. Oke, di situ dari disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, Bapak. Nilai apa saja itu? Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. 1. Beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Oke, lanjut. Next. Nah, di situ ada foto saya itu, Bapak. Itu saya sedang membuat keyakinan kelas. Apa toh keyakinan kelas itu? Kok tidak peraturan? Dan kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, Bapak? Kok enggak peraturan bagaimana? Jadi gini, Pak. Karena di sini keyakinan kelas itu berujung dengan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yang berarti nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, budaya, maupun agama. Jadi keyakinan dari sini, seseorang akan lebih tergerak dalam menjalankan keyakinan, karena keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam, daripada peraturan-peraturan yang diberikan kepada seseorang tersebut. Jadi keyakinan itu, istilahnya itu semacam sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Saya yakin, contohnya, saya yakin jika saya beribadah, saya akan mendapatkan pahala. Itu yakin. Beda dengan peraturan. Kalau ada peraturan itu dilarang merokok di dalam
lingkungan sekolah itu sudah peraturan itu, dan harus ada sanksinya. Tapi kalau keyakinan nanti ada konsekuensinya. Kalau keyakinan itu di situ di gambar pertama saya itu lagi sedang membagikan sebuah kertas kecil yang dimana itu ada sesuatu yang berada dari murid, lalu saya kumpulkan, saya tempelkan di papan tulis tuh semuanya. Next Ibu, next. Nah lanjut, stop. Dan dari situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, 5 kesenangan. Oke, saya coba jabarkan ya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup diantaranya 1, kebutuhan makan, minum, kesehatan, kebutuhan biologis, kebutuhan untuk merasa aman, itu termasuk dalam kebutuhan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itu penjabaran saya itu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, keluarga, teman kerja, serta kelompok. Lanjut yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu, definisi itu menurut saya definisinya itu setiap murid ingin berkompeten dalam segala bidang, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Lalu nomor 4, kebebasan. Kebebasan itu penjabarannya murid diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi setiap murid itu diberi kebebasan, terserah mau memilih apa, tapi harus ada konsekuensinya. Jadi murid itu mempunyai dasar. Yang kedua, kebebasan, kesempatan untuk membuat pilihan. Mulai dari kecil itu diberi kesempatan untuk membuat pilihan. Yang kedua, menyuarakan pendapat, dan pemberian pembelajaran dengan metode kebebasan, termasuk kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan nomor 5 itu. Jadi penjabarannya, hubungan antara belajar dengan kesenangan, hubungannya Bapak, yaitu jangan sepelekan antara kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Apa yang membuat murid senang itu harus kita ladeni kelas jawabannya itu. Agar apa? Mereka itu merasa kebutuhannya itu tercukupi. Bayangkan saja kalau murid itu tidak merasa senang. Mereka itu pasti menolak. Ya, menurut juga ya. Di dulu posisi dia dua karakter. Dan apa ada autonya? Wow, ini dia belum ada auto. Oke, itu skillnya contoh sekarang dan kita bisa ngisi swap. Bu Siti, mohon maaf. Itu swap-swapnya ini terbuka dari sekolah level dan kita mengalami ada 1, 2, 3 kombinasi slot. Tapi ya cuma lanjut ya. Next, lanjut Bu Siti. Oke. Sekarang kita membahas tentang 5 posisi kontrol. 1, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, kelima, manajer. Jadi, next. Oh, sekarang kita ke talent ya. Oh, talent sudah ada poin-poinnya Bapak Ibu, di mana kita mau menjadi manajer atau penghukum atau pemantau. Itu terserah, atau bukan terserah, itu kita itu harus bisa menimbang-nimbang, memilih antara guru seperti apa. Jadi kalau manajer itu yang paling sempurna itu jadi seorang manajer. Bagaimana tidak? Karena di dalam manajer itu terkandung rahasia-rahasia tentang trik-trik untuk mengatasi murid-murid yang bermasalah.
Jadi tidak serta-merta kita itu menghardik anak, tidak. Di situ kita itu semacam beri motivasi, dorongan. Kalau penghukum yang pasti, contohnya begini, kalau penghukum ada anak salah, kemudian kita itu tahu kalau dia itu salah.